Shalom semuanya, salve. Selamat datang di channel Katolik Kolektif. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendasar dalam iman Katolik, yaitu keanggotaan dalam gereja Katolik. Keanggotaan dalam gereja bukan hanya sekedar formalitas atau tradisi, tetapi merupakan suatu keharusan yang diajarkan oleh gereja Katolik untuk memperoleh keselamatan. Dalam ajaran gereja, setiap orang dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan bahwa keanggotaan dalam Gereja Katolik adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai keselamatan. Mengapa hal ini penting? Karena keanggotaan dalam Gereja Katolik membawa konsekuensi yang mendalam bagi kehidupan spiritual seseorang. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi alasan di balik keanggotaan ini serta konsekuensi yang mungkin timbul bagi mereka yang menolak atau mengabaikan panggilan untuk menjadi anggota gereja. Kita akan membahas berbagai pandangan tentang keanggotaan, termasuk sikap terhadap agama lain dan bagaimana hal ini berhubungan dengan keselamatan. Marilah kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan keanggotaan dalam gereja Katolik dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah seseorang boleh tetap dalam agamanya tanpa berpindah ke Katolik? Dalam konteks ini, ada berbagai pandangan yang muncul. Sebagian orang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengubah agamanya, terutama jika mereka telah dibesarkan dalam kondisi tertentu. Namun ada juga pandangan yang lebih inklusif, yang menganggap bahwa semua agama sama saja, dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih jalannya masing-masing. Namun pandangan ini seringkali dianggap sebagai sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa hanya ada satu agama yang benar, yaitu yang diwahyukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Gereja Katolik. Dalam ajaran gereja, keanggotaan dalam gereja bukan hanya sekedar pilihan, tetapi merupakan panggilan ilahi yang harus direspon dengan serius. Melalui pembaptisan, seseorang dibawa masuk ke dalam komunitas iman yang diatur oleh Kristus dan dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan dalam gereja Katolik adalah langkah yang penting dalam perjalanan iman seseorang, yang tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Apakah semua jalan menuju surga? Jika semua agama sama, mengapa Yesus dan para rasul rela dianiaya demi menyebarkan Injil? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan para rasul. Jika semua jalan menuju surga, mengapa mereka harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan? Dalam Injil, Yesus dengan tegas menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pernyataan ini menegaskan bahwa hanya melaluinya kita dapat mencapai keselamatan. Tuhan pasti peduli bagaimana manusia menyembahnya, dan Dia telah memberikan jalan yang jelas melalui gerejanya, yaitu Gereja Katolik. Banyak tokoh besar dalam sejarah, seperti Ratu Christina dan Kardinal Neumann, mengorbankan segalanya untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Mereka menyadari bahwa keanggotaan dalam gereja bukan hanya tentang identitas, tetapi tentang hubungan yang mendalam dengan Kristus dan misi untuk menyebarkan Injil. Pengorbanan mereka menjadi contoh bagi kita semua bahwa keanggotaan dalam gereja adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran, meskipun mungkin ada tantangan dan pengorbanan yang harus dihadapi. Apa yang terjadi jika seseorang menolak gereja Katolik dengan sadar? Menolak keanggotaan dalam gereja Katolik dengan sadar memiliki konsekuensi yang serius. Gereja mengajarkan bahwa orang yang meninggalkan gereja demi keuntungan duniawi seperti menikah, bisnis, atau hal-hal yang lain yang merujuk kepada duniawi tidak akan diselamatkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan akses sakramen, tapi juga tentang kehilangan
hubungan dengan Kristus dan komunitas iman. Selain itu, orang yang ragu tetapi tidak mencari kebenaran juga berada dalam bahaya. Dalam tulisan Santo Cyprianus, ia tidak dapat melihat Allah sebagai Bapa yang tidak memiliki gereja sebagai ibu. Ini menunjukkan betapa pentingnya gereja dalam kehidupan iman seseorang. Keputusan untuk menolak gereja bukanlah keputusan yang sepele. Hal ini mencerminkan sikap hati yang menolak panggilan Tuhan untuk berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat manusia untuk merenungkan pilihan mereka dan mencari kebenaran yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal gereja? Apakah semua orang di luar gereja otomatis tidak selamat? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi tentang keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa jika seseorang berada di luar gereja, bukan karena kesalahannya sendiri, ia dapat diselamatkan. Kata dapat dalam di sini bukan suatu kepastian, tapi kemungkinan untuk diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35 dinyatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan benaran berkenan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati dan niat seseorang, bukan hanya keanggotaan formal dalam gereja. Namun penting untuk dicatat bahwa keanggotaan dalam gereja Katolik tetap merupakan cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai keselamatan. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa harapan bagi mereka yang berada di luar gereja, panggilan untuk mengenal dan bergabung dalam gereja tetap menjadi prioritas bagi setiap orang yang mencari kebenaran. Siapa yang benar-benar dianggap sebagai anggota gereja Katolik? Keanggotaan dalam gereja Katolik dapat menjadi dua kategori, anggota yang terlihat dan anggota yang tidak terlihat. Anggota yang terlihat adalah mereka yang telah dibaptis dan secara resmi diakui sebagai anggota gereja. Namun ada juga yang bukan anggota, seperti mereka yang tidak dibaptis, yaitu kafir, Yahudi, Muslim, dan lain-lain. Ada bidat formal, yaitu Protestan, skismatis, yaitu Ortodoks, dan mereka yang dikucilkan. Di sisi lain ada anggota yang tidak terlihat, yaitu mereka yang melakukan perbuatan baik selama hidup dan penuh rahmat, tetapi tidak mengetahui Injil Kristus dan gereja tanpa kesalahan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan dalam gereja tidak hanya tentang status formal, tetapi juga tentang hubungan dengan Tuhan dan tindakan kasih yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang berbuat dosa besar, apakah ia masih anggota gereja Katolik? Pertanyaan ini mengarah pada pemahaman tentang status keanggotaan seseorang dalam konteks dosa berat. Meskipun seseorang yang berbuat dosa berat tetap dianggap sebagai anggota gereja, mereka disebut sebagai anggota mati karena kehilangan rahmat dan tidak bertobat. Dalam perumpamaan Yesus, gereja diibaratkan sebagai ladang dan gandum dan ilalang yang terdapat dalam Matius 13 ayat 24, serta jala yang berisi ikan baik dan buruk yang terdapat dalam Matius 13 ayat 47. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada yang tersesat, mereka tetap bagian dari komunitas yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota gereja untuk menyadari tanggung jawab mereka untuk hidup dalam rahmat dan berusaha untuk kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan sakramen pengakuan dosa. Apakah cukup hanya menjadi anggota gereja? Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa tidak cukup hanya menjadi anggota gereja. Seseorang harus hidup sesuai dengan iman Katolik. Keanggotaan tanpa iman yang nyata akan memperberat hukuman seseorang. Keselamatan hanya dapat ditemukan dalam Kristus melalui gerejanya, yaitu gereja Katolik. Oleh karena itu, setiap orang dipanggil untuk tidak hanya menjadi anggota secara formal, tapi juga untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan iman dan misi gereja. Sekian materi dan pembahasan kita hari ini. Sebelum kita menutup materi ini, mari kita akhiri dengan sebuah doa untuk kesembuhan Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, agar dia mendapat kesembuhan, semangat, dan kebahagiaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi,
Kami berterima kasih atas pelayanan penuh kasih Paus Fransiskus dan harapan yang telah menginspirasi banyak orang dalam belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dia dalam penyakitnya. Kami berdoa semoga Engkau mendampingi staf medis dalam merawat penyakitnya. Dan berilah Paus Fransiskus kedamaian dan kesembuhan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih semua yang sudah bergabung dalam pembahasan hari ini. Semoga penjelasan ini membantu kita mendalami iman Katolik kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.